Nah, artinya kecanduan perilaku hari ini itu jangan dianggap sebelah mata. Dampaknya juga berat, sama aja dengan masalah-masalah yang lain. Dalam hal ini kecanduan zat. Itu gimana Ustaz? Cara memanagenya bagaimana Ustaz? Nah, ada rumusnya. Rumus anak aman main gadget. Nah, saya kasih rumusnya. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini kita bersama Dr. Ramadan Abdani, Abu Syifa. Ya, Ustaz. Dr. Dani. Sehat, Dokter? Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kali ini pembahasannya agak serius nih ya. Karena ini pembahasan yang bikin geleng-geleng kepala dan banyak mengucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un gitu ya. Dokter Dani ini concern di pembahasan tentang parenting anak tentunya, terutama dalam masalah penggunaan gadgetnya, Dok. Ya, beberapa kali mengikuti event, termasuk beliau ini salah satu narasumber literasi digital Kemkominfo 2021. Ya, Ustaz. Juga masalah gadget ketika Masalah gadget juga, Ustaz. Masalah gadget ya. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, saya senang, bahagia pada hari ini. Masya Allah. Kayaknya bahagia terus ya tadi. Insya Allah. Insya Allah. Dokter Dani, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Gimana menurut dokter tentang hari ini fenomena semua orang menggunakan gadget, dari yang orang kerja sampai anak-anak, semuanya. Dulu kan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu gadget itu ya hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya uang saja kan. Sekarang yang nggak punya uang, yang di jalan, bahkan tukang parkir, semuanya punya gadget, bahkan anak-anak ya. Apalagi di pasca pandemi nih ya, semua orang pakai gadget. Itu gimana, Dok, melihat fenomena itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin menyapa ayah bunda, bapak ibu, saudara saudari, adik-adikku di seluruh Indonesia. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak hanya sehat raganya tapi sehat jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berkaitan dengan gadget ini kelihatannya sepele ya, Ustadz Umair. Tapi sebetulnya masalah gadget ini akhir-akhir ini menimbulkan dampak yang begitu luas. Nah, yang pertama kita harus pahami, teknologi ini diciptakan untuk memudahkan manusia, termasuk juga gadget, internet. Alhamdulillah, ini adalah salah satu teknologi yang memudahkan manusia berkomunikasi ya, di bidang perniagaan, pendidikan, dan ini luar biasa sekali sebetulnya. Perkembangan kecanggihan teknologi ini luar biasa sekali, memudahkan urusan kita ya. Dan satu hal yang ingin saya ceritakan di sini buat para ayah bunda sekalian, sebelum saya bicara tentang dampak yang bikin geleng-geleng kepala dari gadget, saya ingin cerita satu kejadian yang cukup menarik bagi saya tentang manfaat teknologi. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu, saya qadarullah tanpa niat, tanpa sengaja bertemu dengan seorang ayah yang sederhana sekali beliau ini orangnya. Waktu itu saya ke Bekasi karena suatu urusan. Saya sholat di sebuah masjid, ngobrol-ngobrol, ternyata seorang ayah yang sederhana ini adalah ayah dari seorang anak yang beliau memiliki anak hafiz Al-Quran di usia kurang lebih 10 tahun, Ustaz. 10 tahun hafiz 30 juz Al-Quran, dan bacaannya Masya Allah merdu, dan memenangkan juara 1 lomba hafiz Al-Quran di Indonesia waktu itu. Jadi Masya Allah. Jadi bapak ini ya, ayah beliau ya, ayahnya ya. Iya mas, katanya. Masya Allah, saya pengen tahu apa rahasianya pak, sehingga anak bapak bisa dapat kemuliaan seperti ini. Hafaz Al-Quran, juara 1 lagi, Masya Allah. Satu hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, Ustaz. Jadi beliau cerita, salah satu metode yang saya gunakan adalah saya membuat video tentang anak saya. Jadi gambar-gambarnya itu anak saya, videonya tentang anak saya main katanya, tapi suaranya Al-Quran.
Ya. Dan saya memperdengarkan ini setiap hari kepada anak saya. Masya Allah, itu membuat saya agak sedikit kaget. Wah, ini metode yang mungkin orang tua belum pernah ada yang gunakan cara seperti ini, atau mungkin jarang. Lantas saya tanya, Bapak itu gimana cara buat videonya? Saya belajar otodidak. Membuat saya semakin takjub, Masya Allah. Beliau yang nggak tahu teknologi yang canggih, mau belajar buat ngusahain anaknya menjadi berprestasi, hafiz Al-Quran. Teknologi artinya saat ini dalam contoh ini mendukung sekali tentang prestasi seorang anak, kebaikan anak, manfaatnya luar biasa. Nah, tapi pada kenyataannya, ayah bunda sekalian, bapak ibu semuanya, saudara-saudariku sekalian, setanah air bangsa Indonesia, pada kenyataannya kita tidak bisa menutup mata fenomena yang sekali lagi membuat kita geleng-geleng kepala karena masalah gadget. Satu contoh yang ingin saya sampaikan faktanya, ketika pandemi kemarin, Ustaz, ketika pandemi kemarin, ada seorang anak SMP, beliau ketika 2 tahun pandemi dikasih orang tuanya HP buat belajar online. Nah, tapi mungkin karena orang tuanya belum memiliki ilmu tentang pendidikan anak, apalagi khususnya masalah gadget pada anak, akhirnya anak beliau ini bebas-bebasnya main gadget, Ustaz. Bebas-bebasnya main gadget, dan info yang didapatkan ya sering nonton-nonton video ya dari berbagai macam media. Nah, akhirnya dari video tersebut yang saya dengar waktu itu adalah video TikTok. Dari video-video tersebut dapatlah link grup WA. Link grup WA, dan ternyata mohon maaf, link grup WA itu adalah link grup WA orang-orang yang hari ini sedang ini ya, ya bisa dikatakan bermasalah secara mental dalam orientasi seksualnya. Nah, yang populer dengan sebutan ini ya, LGBT. Dan sebetulnya teman-teman kita yang hari ini seperti itu juga butuh bantuan kita, Ustadz, pertolongan kita. Jadi jangan kita caci, saya minta tolong jangan dicaci, jangan dihujat, tapi bantu mereka, gitu. Bantu mereka. Karena banyak sekali pasien saya yang meminta bantuan, dok tolong saya supaya saya bisa kembali normal lagi, bantu saya. Jadi saudara-saudara kita, teman-teman kita sebangsa setanah air yang hari ini mungkin orientasi seksualnya berbeda, bantu mereka. Dan singkat kata, Ustadz, anak SMP ini, laki-laki tadi masuk grup WA tersebut, dan qadarullah juga berubah orientasi seksualnya. Dan ini sampai punya pasangan gitu, Ustadz ya, SMP. Dan saat itu ibunya marah-marah, beliau marah-marah, saya akan laporkan orang-orang membuat anak saya seperti ini. Mungkin prosesnya akan panjang, butuh terapi, pengobatan, tapi alangkah lebih baiknya jika pencegahan ini sudah kita lakukan sebelum terjadi. Ya. Iya. Artinya kita tidak bisa membatasi ya, orang kalau sudah pegang gadget itu dia bisa berselancar kemana saja ya, bisa mengenal apa saja. Artinya bisa tidak dikatakan kalau problematika remaja, anak-anak, bahkan dunia pendidikan hari ini sebenarnya bersumber dari sini, dok? Ya. Bisa nggak saya bilang seperti itu? Menurut dokter gimana? Nah, salah satunya iya, Ustaz. Salah satunya iya, karena sepertinya ada sedikit perubahan mindset di era sekarang, Ustaz, di mana salah satu efek gadget adalah mempermudah seharusnya, tapi pada kenyataannya tanpa kita sadari kita sudah terbiasa bersikap instan, bertindak instan, jadi pengen sesuatu yang cepat, yang mudah, yang simple. Nah, dalam hal ini pembelajaran, kalau zaman dulu kan kita kalau menghafal fokus ya, Ustaz ya, menghafal, membaca, menulis, meringkas dengan tulisan tangan kita. Di era sekarang banyak saya temukan para pelajar, adik-adik itu, wah nantilah gampang kok, tinggal screenshot, katanya nggak perlu menghafal. Iya. Seperti itu ya.
Berarti gadget ini sudah sekarang menjadi semacam bahaya candu ya Ustaz ya? Ya, bisa Gimana jadi. cara ininya gimana Ustaz? Memanage dari sisi kesehatan kecanduan gadget itu gimana Ustaz? Nah, baik. Pertanyaannya gimana Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau dulu itu Ustadz, yang disebut dengan kecanduan atau adiksi, itu berkaitan dengan zat, ya. Yang dikonsumsi. Ya, umumnya seperti itu. Misalnya seperti alkohol, ya, atau obat-obatan terlarang. Nah, dewasa ini ada yang disebut dengan kecanduan perilaku. Kecanduan perilaku. Seperti apa? Misalnya main game online, bahkan dari coding penyakit internasional ICD itu dan DSM ya, DSM 5 terakhir codingnya, salah satu diagnostik untuk masalah penyakit adalah Internet Gaming Disorder. Jadi masalah main game online ini sudah jadi disorder, gangguan gitu. Problem kesehatan yang harus dicarikan solusinya. Nah, artinya kecanduan perilaku hari ini itu jangan dianggap sebelah mata. Dampaknya juga berat, sama aja dengan masalah-masalah yang lain, dalam hal ini kecanduan zat. Nah, bedanya adalah pada hari ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara, orang-orang yang tidak menyadari tentang kecanduan perilaku ini, Ustadz. Nah, kapan kita mengatakan seseorang ini kecanduan? Nah, tentu tidak semua orang-orang yang main gadget dikatakan kecanduan. Gitu ya. Termasuk kita semuanya ya juga main gadget kan. Saya juga punya gadget. Iya. Nah, mungkin satu orang itu saat ini bisa punya gadget lebih dari satu, Ustaz. Nah, kapan kita mengatakan seseorang ini kecanduan? Nah, sebetulnya kalau kita merujuk pada referensi-referensi yang ada, paling tidak untuk memudahkan, seseorang bisa dikatakan dia kecanduan gadget atau game gitu ya, jika memenuhi beberapa kriteria. Nah, yang pertama adalah adanya pikiran yang selalu ingin main gadget. Nah, jadi orientasi dan prioritas sudah berubah. Jadi lupa tentang belajar. Kalau santri lupa mau belajar Al-Quran. Jadi dalam pikirannya kapan gadget. Bisa main gadget. Nah, itu satu. Yang kedua ada namanya peningkatan durasi. Nah, peningkatan durasi untuk meraih kepuasan dan kebahagiaan yang sama. Misalnya hari ini main gadget 1 hari 1 jam. Minggu depan kok kayaknya kurang nih 1 jam. Tambah 2 jam. 2 jam. Nah, minggu depan lagi kurang nih 2 jam, pengennya seharian gitu. Ada peningkatan durasi. Yang ketiga ada disebut dengan withdrawal namanya. Withdrawal itu artinya gejala yang ditimbulkan karena berhenti. Dalam hal ini berhenti main gadget. Ada yang kurang gitu? Ada yang kurang. Nggak main gadget, nggak main game, ada yang kurang. Rasa cemas, rasa suntuk, boring, bosen, nggak karu-karuan. Akhirnya marah-marah, emosian, bahkan mukul orang lain yang sebetulnya nggak ada hubungannya sebetulnya, pengen ngelampiasin aja. Nah, kemudian yang keempat, sudah ada tuh dampak negatif. Misalnya dia seorang pelajar, nggak naik kelas misalnya. Atau dia seorang santri, udah hafalan Qur'annya sudah nggak maju-maju. Sudah ada dampak negatif. Atau matanya menjadi minus, obesitas, muncul dampak mental dan fisik. Tapi dia nggak bisa meninggalkan itu. Tetap aja dia melakukan hal itu, padahal sudah ada dampak negatif dari kecanduan ini. Itu aninya ya, kriteria orang kecanduan gitu. Secara ringkas bisa dikatakan seperti itu. Tapi di lain sisi kita tahu semua orang harus megang gadget ya hari ini. Bahkan pelajar dituntut untuk punya gadget. Kadang ibunya yang harus membelikan gitu kan. Lah itu gimana cara rehabilitasinya orang kecanduan gimana, Dok? Nah, jadi Masya Allah ini suatu problem yang sebetulnya agak sedikit rumit, tapi Insya Allah kita bisa bertindak benar jika kita memiliki pengetahuan, memiliki pengetahuan yang tepat, kemudian kemauan untuk melakukan solusi ini. Nah, sebetulnya begini Ustaz,
Memang dewasa ini kita memang agak susah kalau lepas dari gadget. Yeah. Karena gadget pada hari ini, pada orang dewasa, saya katakan pada orang dewasa dulu, artinya pada orang yang bekerja, ya. Nah, itu kan erat kaitan dengan pekerjaan. Yeah. Kalau misalnya pendakwah, ustadz, itu erat kaitan dengan amal-amal kegiatan, ya, dengan mengisi kajian atau dakwah atau guru, erat kaitannya dengan koordinasi masalah mengajar. Jadi hari ini kita memang agak susah untuk lepas dari gadget, agak susah. Walaupun sebetulnya masih ada orang-orang yang ternyata bisa tanpa gadget gitu, masih ada, masih ada ternyata. Tapi langka, Ustaz. Tapi langka. Tapi masya Allah ternyata masih ada. Nah, bagaimana sebetulnya menyikapinya? Nah, banyak pertanyaan, banyak curhat, ya, banyak ingin konsultasi. Seperti ini, Ustaz. Anak itu protes. Katanya nggak boleh main HP. Tapi ayah ibu 24 jam sama HP. Ya. Jadi ayah ibu ini kan salah ya jadi. Kalau misalnya melarang secara tegas tanpa penjelasan, kamu nggak boleh main HP. Tapi anak jadi mikir loh, seolah-olah HP ini hanya untuk haram bagi anak, tapi halal bagi orang tua. Ini kan mindset yang keliru. Harus kita luruskan. Jangan sampai anak-anak kita hari ini memiliki mindset seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Ini banyak orang tua yang bingung. Nah, saya kasih satu tips yang mudah-mudahan ini insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Sebetulnya kita itu kuncinya di komunikasi, Ustadz. Kuncinya di komunikasi. Seperti apa? Jadi misal anak kita bertanya, ayah, kenapa kami ya nggak bebas main HP, sedangkan ayah 24 jam bersama HP? Nah, kita jawab seperti ini sebagai ayah, ya. Dan ini juga anak jika nonton video ini, anggaplah saya sebagai seorang ayah yang menjelaskan kepada anak gitu, ya, seorang anak. Jadi begini, anakku, ayah ini saat ini seorang yang mencari nafkah, bekerja, mencari uang buat menyekolahkan kamu, membelikan buku, membelikan pakaian, membelikan sepatu. Dan ayah menggunakan HP ini untuk bekerja, mencari rezeki. Nah, ya. Kemudian kalau misal posisi sebagai seorang guru atau sebagai seorang ustadz, jelaskan juga bahwasanya ayah, ibu ini menggunakan HP ini untuk ngajar, untuk ngisi pengajian, untuk dakwah, untuk kegiatan sosial. Nanti kamu boleh sebebas-bebasnya punya HP kalau kamu sudah dewasa, sudah bekerja. Kamu juga harus ngurus belajar mengajar, ngurus pengajian, terlibat dalam kegiatan sosial, dakwah. Kamu boleh gitu. Nah, jadi anak memiliki argumen yang tepat gitu, Ustaz. Dan itu pun jujur. Nah, banyak orang tua hari ini itu yang bingung menjawab seperti apa. Sebetulnya sederhana sekali. Tinggal dijelaskan, ini penggunaannya seperti ini dan kamu nanti bebas kalau kamu sudah seperti ayah. Nah, berarti artinya anak-anak harus ada ini, Ustaz, porsi, ya. Porsi. Orang tua boleh menentukan porsi ke anak. Kamu boleh pegang gadgetnya ketika belajar saja. Kan hari ini kan itu juga jadi alasan anak-anak kan. Saya megang HP kan buat sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan kadang banyak orang tua yang terlena. Kemudian tidak mengontrol anaknya. Jadi sekolahnya 2 jam. Terus anaknya masih megang HP sampai 5 jam, 3 jamnya digunakan untuk tadi kan sampai akhirnya terjerumus pada komunitas-komunitas aneh tadi itu. Itu gimana, Ustaz? Cara memanagenya bagaimana, Ustaz? Nah, baik, ini Masya Allah ini pertanyaan bagus nih. Masya Allah ini pertanyaan emas pada siang hari ini, Ustaz. Jadi begini, sebelum saya kasih rumus, ada rumusnya. Rumus anak aman main gadget. Nah, saya kasih rumusnya. Sebelum saya kasih rumus, saya mau cerita dulu sebuah survei. Survei dilakukan terhadap orang tua di Asia. Ternyata antara harapan orang tua dan kenyataannya tuh berbeda jauh, Ustaz. 84%, sekitar 84% orang tua mengharap anak pegang gadget untuk pendidikan. Pada kenyataannya, dari survei ini,
mayoritas yaitu penggunaan gadget 74% untuk main game. Oh. Jadi kan berbeda sesuai antara harapan sama kenyataan. Ini survei orang tua di Asia. Nah, artinya apa? Artinya fenomena ini kita harus menyadari bahwasanya anak ya itu kan orientasinya bukan paling utama, bukan penting atau tidak penting. Pekerjaan anak itu orientasinya adalah bermain, kesenangan. Anak orientasinya adalah kesenangan, ya. Apa yang membuat dia senang, membuat dia happy, bukan penting tidak penting. Nanti kalau sudah dewasa, sudah akil balik, gitu, tentulah berbeda. Nah, jika kita melepaskan bebas begitu saja anak bermain gadget, itu tujuannya belajar, wah, coba cek deh berapa menit belajarnya, berapa menit main gamenya. Nah, sebetulnya saya tidak menyalahkan game 100%. Saya tidak menyalahkan 100% di sini. Tapi yang saya ingin ajak saudara-saudara semuanya, ayah bunda, adik-adik semuanya berpikir, mari kita berpikir. Pada kenyataannya, pada hari ini Ustadz, game online gitu ya, ternyata banyak sekali tayangan-tayangan yang bersifat kekerasan. Dan itu sebetulnya kurang baik juga untuk mental manusia. Ya, pembunuhan, pemukulan, sadisme dan lain-lain. Belum lagi yang sifatnya pornografi. Dan menurut ahli neuroscience, masalah otak, pornografi adalah masalah otak, Ustadz. Masalah otak dan merusak otak. Dampaknya besar. Ya, bukan hanya masalah perilaku atau ya hobi-hobi atau senang-senang begitu aja, tapi dampaknya merusak otak. Penelitiannya sudah banyak sekali sebetulnya, jurnal-jurnal di internasional yang meneliti masalah pornografi merusak otak. Tapi tidak kita bahas pada hari ini. Nah, lantas bagaimana sih pendekatan yang aman anak main gadget? Kan segitu sebetulnya itu. Apakah ada batasan? Apakah ada semacam kaidah? Nah, saya berusaha untuk mengumpulkan pendapat banyak ahli. Pendapat banyak ahli, teori-teori yang ada. Saya mencoba untuk menyusun suatu rumus ya, suatu rumus pendekatan gitu ya. Mudah-mudahan ini insya Allah bisa kita terapkan. Rumusnya itu begini Ustadz, kalau saya mudahnya ya, kalau saya ingin memformulasikan ini dengan rumus ABC 18. ABC 18? Ya, ABC 18. Gimana tuh? Nah, A, rumus anak aman dan nyaman main gadget. ABC 18. A itu ajari. Nah, orang tua harus mengajari. Jadi ketika orang tua ada rezeki membelikan HP kepada anaknya, itu harus ngajari. Nah, gadget ini seperti ini penggunaannya. Ayah membelikan kamu HP, tujuannya seperti ini. Nah, kemudian kita ajarkan juga, ternyata di dunia internet kamu nanti bisa ketemu dengan orang-orang asing yang itu nggak tahu apakah orang asing itu niatnya baik sama kamu atau tidak. Harus diajari Ustaz dampak buruknya. Dan lebih jauh lagi tentu kita mengajari batasan-batasan masalah aurat. Apa itu aurat gitu kan? Aurat laki-laki, aurat perempuan, sehingga anak kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas dan tidak pantas. Ajari. Jadi orang tua harus mengajari. Ajari, harus ada komunikasi. Jangan hanya beliin HP, kasih selesai. B, tentu batasi dong. Batasi, ya. Karena kenapa harus dibatasi? Itu tadi, anak ini kan proses tumbuh kembang. Tentu kita harus rawat, jaga kesehatan fisik dan mentalnya. Sudah banyak pendapat para ahli, kecanduan gadget dan hal-hal yang terkait dengan yang masalah pornografi itu merusak otak. Nah, masalahnya ini kan nanti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, apalagi fase belajar. Kalau tidak dibatasi, ya nanti bikin kecanduan. Nah, kalau kita bicara kecanduan, erat kaitannya dengan suatu zat neurotransmitter dopamin namanya di otak. Nah, kalau sudah bahagia terus sepanjang hari main gadget, nanti itu tadi dopamin, bahagia, akhir rasa tagih, pengen lagi. Ya, itu tadi yang rumus kecanduan tadi. Nah, C ini apa? C ini perannya sangat penting sekali. C ini adalah cukup pinjamkan. Nah, cukup pinjamkan. Bukan, maksudnya gimana tuh? Cukup pinjamkan sebagai hak pinjam, bukan hak milik. Nah, ini rumus yang
Rumus yang utama sebetulnya, ABC 18, rumus yang utama. C cukup pinjamkan. Jadi kalau kita memperbaharui, saya membahasakan kepada peserta seminar, peserta pelatihan, peserta kajian itu memperbaharui akad main gadget sama anak. Mari hari ini siapapun yang sudah tahu rumus ini, kita ngobrol sama anak kita dengan cara yang baik, kita siapkan makanan yang terbaik, yang enak, kita ajak ngobrol, kita perbaharui akadnya. Karena begini Ustadz, anak itu hanya boleh kalau menurut saya, dan ini adalah rumus saya ambil dari hasil kajian saya, penelitian saya, menggabungkan pendapat banyak ahli. Anak kalau main gadget, lebih baik statusnya yang paling aman adalah hak pinjam, bukan hak milik. Jadi cukup pinjamkan. Beda antara hak pinjam sama hak milik, Ustadz. Berarti si orang tua membelikan, tapi ini akadnya ini punya ibu, punya ayah, punya mama. Ini aku pinjamkan buat belajar, buat ini, gitu ya. Nah, ini bukan ini tak belikan HP buat kamu hadiah, bukan gitu ya. Bukan seperti itu. Cukup pinjamkan. Cukup pinjamkan. Kalau pinjamkan artinya anak ini dong nanti kembalikan ke orang tua. Orang tua sewaktu-waktu mau ngambil bebas. Karena akad kan hanya pinjam. Bahkan tanpa izin sama anak pun boleh-boleh aja karena akad pinjam. HP tetap punya ayah, kamu tuh minjam statusnya. Dan tidak boleh password. Karena ini kan HP ayah, HP ibu. Kamu nggak boleh password. Dan ayah bebas mengecek apapun isi riwayat pencarian kamu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton. Ini kan HP ayah, bukan HP kamu. Nah, jadi akad harus dibenerin dulu, Ustaz. Ya seperti kita akad jual beli lah kan, akadnya apa ini? Nah, kemudian kalau bisa sebaiknya janganlah HP smartphone ya, Ustaz. Smartphone dalam hal ini saya bicara gadget maksudnya smartphone ya, Ustaz. Karena ada gadget ini kan smartphone dan phone. Smartphone itu HP yang bisa internet. Kalau dumb phone, HP yang tidak bisa internet ya seperti HP zaman dulu lah, jadul. Nah, ketika saya bicara gadget artinya maksudnya smartphone. Nah, smartphone ini sebaiknya janganlah anak-anak itu tidur bersama smartphone. Jangan. Karena sebetulnya saya sudah mengkaji ini cukup lama. Saya punya grup bimbingan online yang memberikan arahan lah. Arahan banyak isinya itu para remaja. Para remaja. Mereka kadang curhat juga. Jadi main HP, main gadget, smartphone semakin malam itu godaannya semakin banyak, Ustadz. Godaannya kalau mereka cerita, ya yang paling utama itu berkaitan dengan pornografi. Jadi mereka pun kadang kan kewalahan melawan godaan tersebut. Nah, makanya ya udah solusinya seperti ini, batasan seperti ini. Kita ngadakan bimbingan seperti itu. Dan ini memang kalau di dunia nyata orang-orang curhat seperti ini mungkin agak malu ya, Ustaz. Saya dapatkan data ini dari dunia maya karena saya punya grup bimbingan. Jadi mereka curhat bebas karena merasa identitasnya kan samar. Nah, beda kalau dunia nyata malu-malu. Nah, itulah rumusnya. A, B, C 18 dan 18 tahun. 18 itu 18 tahun. Nah, begini Ustaz. Sampai kapan? Nah, sampai kapan sebaiknya seorang anak itu punya HP sendiri atau status hak pinjamnya sampai kapan? Menjadi hak milik tadi. Menjadi hak milik. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Ustadz. Di Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita naik motor, ya, anak mau naik motor di jalan raya, punya SIM C, datang ke kantor polisi, syaratnya usia berapa tahun, Ustadz? Saya nggak tahu pastinya. Berapa 17? 17 orang. Saya nggak tahu pastinya. 17 tahun, Ustaz. 17 ya? 17 tahun. Di negara lain ada yang 18 tahun ke atas. Gitu. Ya. Nah, padahal kalau anak usia 12 tahun, katakanlah kelas 6 SMP, 6 SD, itu kira-kira kalau diajarin naik motor metik yang kecil bisa nggak naik motor? Bisa. Bisa. Tapi kenapa Pak Polisi, kamu belum cukup umurmu belum 17 tahun, SIM C tidak bisa keluar. Nah, itu kan ada kajian psikologis gitu ya, kesehatan mental seseorang, bicara tentang seseorang itu apakah sudah bisa stabil dalam mengambil tindakan dan keputusan, tentu dikaji. Nah, pertanyaannya, naik motor aja diatur
batasan umurnya, apalagi main gadget yang berpotensi anak menjadi kecanduan, ketemu sama orang asing yang orang kita nggak tahu orang asing ini seperti apa. Tentulah harus lebih hati-hati lagi dalam hal ini. Makanya ada batasan umur. Nah, kemudian ini kenapa dipinjamkan? Nah, kenapa dipinjamkan? Makanya diharapkan usia 18 tahun ke atas, dan itu pun sudah bertanggung jawab, diharapkan fungsi kontrol pengambil keputusan anak kita ini sudah matang. Ya. Nah, tapi pun menurut seorang ahli, kalau sudah 18 tahun, tapi ini anak kok kayaknya ini masih belum bisa ngambil sering ya keliru lah, kita anggap belum bisa ini, belum bisa kita bebaskan main HP, ya sebaiknya diajarin lagi, tambah waktunya lagi sambil kita evaluasi. Oke. Nah, rumus ABC 18. Untuk yang B tadi, dokter, B tadi kan batasi. Batasi itu maksudnya batasi jam, ada jam akses HP, atau batasi apa? Dan kapan mulai seorang anak ini boleh megang HP itu? Nah, 3 tahun kah, dokter? Hari ini anak bayi itu bisa buka YouTube, Ustaz. Masya Allah. Ya kan? Belum bisa ngomong, tapi sudah tahu nih icon YouTube ini, bahkan ya kan bisa milih sendiri gitu. Ya. Subhanallah. Nah, ini kalau kita merujuk kepada teori gitu ya, pendapat ahli, ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Kalau menurut lembaga ini seperti ini, menurut ahli ini seperti ini. Tapi saya berusaha untuk menyederhanakan saja, sehingga ini kan suatu pendekatan, artinya masih fleksibel, bisa kita ubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi dan keamanan dan kenyamanan. Yeah. Nah, prinsipnya seperti ini, Ustaz. Kalau usia 2 tahun ke bawah, ya 2 tahun ke bawah, sebaiknya anak sama sekali tidak boleh bermain gadget. 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Boleh bermain gadget, tapi sifatnya itu video call. Video call ada interaksi 2 arah. 2 arah. 2 arah. Misal gini, video call ayahnya sama ayahnya sama neneknya di kampung jauh, kangen sama cucunya. Video call di bawah 2 tahun boleh. Ada interaksi kan, ada ciluk ada gimana gitu kan. Dia ketawa-ketawa. Itu boleh, ada interaksi 2 arah, komunikasi 2 arah. Nah, tapi kalau bayi main gadget sendirian tanpa interaksi 2 arah, nah nanti yang kita khawatirkan terjadi overstimulasi, dan nanti pada akhirnya terjadilah masalah-masalah yang lain seperti speech delay, keterlambatan belajar. Mengapa seperti itu? Nah, ini kajiannya panjang sekali, tapi mudahnya yang ingin saya sederhanakan di sini begini, Ustaz. Bayi itu kan dia proses tumbuh kembang. Dia kalau melihat warna merah seperti ini, suara ibu seperti ini, suara ayah seperti ini, suara sepeda seperti ini. Jadi proses ini kan di otak ya. Kalau misalnya ini main game atau ditontonkan video-video, itu kan dalam hitungan detik terganti, berubah-ubah suara, gambar dan warna, gerak itu dalam hitungan yang cepat sekali. Takutnya terjadi overstimulasi. Nah, itulah nanti banyak kasus pada akhirnya itu tadi speech delay, keterlambatan belajar. Nah, sedangkan kalau 2 tahun ke atas, nah ini beda-beda nih, beda-beda. Beda-beda, 2 tahun sampai 5 tahun berapa, 5 tahun sampai 12 tahun berapa. Tapi kalau saya ingin menyederhanakannya, kalau menurut saya sih anak ya paling tidak dibatasin lah mainnya. Misalnya 1 minggu itu cuma boleh main gadget Sabtu dan Minggu saja, atau hari Minggu saja misalnya, dan sekali main 1 jam atau 2 jam, dan sambil harus ada diawasi, kan ABC 18, ajarin, batasin, cukup pinjamkan, harus kita ajarin, kita dampingin. Nah, kita dampingin, atau misalnya setiap keluarga, setiap orang tua punya situasi dan kondisi masing-masing. Ya monggo, ini fleksibel saja sebetulnya. Tapi coba bayangkan deh kalau misal anak dibebaskan setiap hari main gadget gitu, setiap hari main gadget, tidak dibatasi harinya tuh.
saya khawatir nanti kebahagiaannya itu dengan gadget gitu, lupa dengan belajar, Padahal lupa banyak, ya, banyak faktor kebahagiaan yang lain ya, yang harus dia kebahagiaan kenal yang ya. lain ya, yang harus dia kenal. Oke, berarti maksud batasi itu ada porsinya gitu Ustaz, Ada ya? porsinya. Ustaz, ya. Iya. Ajari, batasi, Cukup pinjamkan 18 tahun gitu ya. Ya. Ustaz, ya. Wah, ini resep dari Dokter Dani nih, Masya Allah ya. Kemudian kalau bahaya ini, Dok, bahaya radiasi itu sebenarnya porsinya sama nggak sih orang dewasa sama anak-anak itu? Ya sebetulnya itu kan ada blue light Ustaz ya, cahaya biru. Nah itu sih ya yang namanya gadget Ustaz, baik itu laptop, TV, Ada semua handphone ya ada semua, Oh. ada semua. Apalagi anak-anak kan, nah itu kita lebih aware lagi, lebih waspada lagi. Ya. Kalau hari ini kan ada fenomena anak-anak kembali rame viral mainan lato-lato. Masya Allah. Menurut dokter gimana? Itu satu nilai positif atau negatif sebenarnya? Ya, saya alhamdulillah Ustaz, di rumah itu ada lato-lato ada berapa ya? Ada 5 atau berapa gitu. Iya. Yang main siapa, Dok? Saya juga main, anak saya juga main gitu. Oh. Jadi saya beliin mainan anak-anak saya itu gasing, Oh, main gasing. main-main Saya main tradisional gasing, ya. tradisional, main lato-lato gitu kan. Jadi asik juga main badminton gitu kan. Dan kalau bisa sih lato-lato yang ini Ustadz, yang pakai tangkai itu loh. Oh, yang maksudnya untuk mengurangi resiko bahaya? Iya. Kalau yang pakai tali itu kan takutnya ini lepas talinya, kena mata, kena dahi. Karena sudah ada kejadian Iya, soalnya. iya. Jadi saya beliin tuh yang pakai tangkai. Jadi cuma bisa main gini doang, tapi mengasihkan juga, Ustaz. Itu menurut dokter gimana, Dok? Itu fenomena yang positif bagi generasi muda hari ini atau gimana tuh? Kalau saya sepanjang wajar penggunaannya itu mengasihkan dan positif dampaknya. Karena ini bisa pengalihan juga sebetulnya. Tapi kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus ya. Ada keluarga saya Ustadz, beliau sampai bilang kayak gini, di mana sih tempat yang tidak ada suara latu-latu katanya. Jadi di mana-mana dengan suara anak-anak main latu-latu. Iya. Iya. Berarti kembali ke kaidah segala sesuatu kalau berlebihan tidak baik. Ya, seperti itu. Mungkin ada nggak tips dari dokter ini untuk anak-anak yang kecanduan gadget tadi selain ABC 18 tadi, perlu nggak kita alihkan perhatian mereka ke, kan ada penyakit itu namanya FOMO itu ya, Dok? Ya, FOMO, Fear of missing out. Itu ya. Orang takut ketinggalan sesuatu yang trending di ini. Itu kan cara menghilangkannya ada nggak, Dok? Kayak misal dia harus menterapi. Ini bukan hanya untuk anak kecil ya. Kalau anak kecil bisa dengan ABC 18. Kalau kadang orang dewasa, kita sendiri nih ya untuk pegang HP ini lebih dari 8 jam dan lain sebagainya. Itu gimana, Dok? Jadi memang seperti ini Ustaz, setiap orang memang kondisinya berbeda. Saya punya teman, waktu itu kita lagi ada kegiatan sosial, jadi rapat yang diharuskan fokus. Dia minta maaf sama saya, Dok, mohon maaf ya Dok, katanya, saya ini nggak bisa lepas dari HP Dok. Jadi kita rapat sambil ngetik-ngetik kayak gini. Mohon maaf ya Dok, saya nggak bisa lepas dari HP ini karena ini pekerjaan Dok. Ya udah nggak apa-apa Pak, santai aja mah. Yang penting ada komunikasi, tahu dia lagi kerja. Nah ada yang seperti itu Ustaz, pekerjaan yang seperti itu ada. Ya udah kalau gitu mungkin bisa kita bagi ya, kita atur. Kalau misalnya nanti di rumah entah sip-sipan, ngurusin online-nya, setidaknya sih sebagai orang tua kalau bisa sih kasih contoh yang baik untuk anak. Jangan sampai di dalam rumah anak melihat orang tua tuh sama HP doang gitu loh. Apalagi kok kayak nggak pernah ngajarin atau ngajarin ke masjid, ngajarin ngaji atau belajar. Takutnya nanti anak justru kecanduan gadget karena orang tua. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana supaya kita ini ya manajemen gadget pada orang dewasa. Nah, sebetulnya sih ada beberapa pendekatan sederhana Ustadz berkaitan dengan gadget ini. Contohnya kalau bisa kita atur notifikasi di grup, notifikasi di handphone kita. Oke. Kalau kita beli handphone itu kan
settingan defaultnya kadang-kadang itu semua notifikasi muncul Iya. melalui suara, getaran, lampu, ya, atau mungkin aplikasi juga sama notifikasi keluar semua. Jadi untuk apa ya, supaya kita tidak mudah terdistraksi ataupun mudah teralihkan dengan notifikasi, sebaiknya diatur notifikasinya seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa notifikasi yang kita silent atau bagaimana, itu penting. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, kalau mindset kita sih kayaknya perlu kita ini ya, kita perbaiki. Tidak semua informasi di dunia ini perlu kita ketahui gitu loh. Oke. Penting nih. Kita harus punya mindset seperti itu. Tidak semua harus kita ketahui gitu. Kadang-kadang tidak tahu itu baik ya. Tidak tahu itu baik. Iya. Itu mindset penting itu, Dok. Terus apa lagi, Dok? Nah, kemudian tadi kan kita bicara tentang beberapa kasus ya yang ditemui berkaitan dengan anak. Sebetulnya berkaitan dengan dampak negatif dari gadget ya, selain dampak positifnya juga menyerang orang dewasa, Ustaz. Dampak negatifnya menyerang orang dewasa. Ya, saya beberapa waktu yang lalu di Japri, seorang ayah. Beliau seorang ayah, punya anak ya, tampilannya seorang, masya Allah, Ustaz, tampilannya soleh lah gitu, Ustaz. Tampilan soleh. Si ayah ini. Ayah ini, beliau curhat sama saya, Dok, mohon bantuannya, katanya. Mohon bantuannya. Kenapa, Pak? Ini, Dok, katanya. Saya ini sebetulnya beliau agak sungkan menceritakannya. Jadi cerita aja sedetail-detailnya supaya mudah-mudahan saya bisa bantu. Ini, Dok, saya ini, katanya, kecanduan pornografi, katanya. Wah, saya bilang, gimana Pak ceritanya? Jadi saya ini kalau setiap jam 1 malam, katanya, selalu mengakses yang berbau pornografi, Dok, katanya, sampai subuh, katanya. Wah, gitu ya. Susah, Dok, susah ninggalin, katanya. Mengganggu juga dalam keseharian. Bantu saya, Dok. Saya tanya, Bapak, karena dia muslim, saya tanya, Bapak sholat nggak? Sholat, Dok, katanya. Sholat gimana? 5 waktu, Dok, katanya. Oh, selain 5 waktu, ya alhamdulillah ada basic lah di awal. Coba Bapak ini, saya mau tahu Bapak ini pekerjaannya seperti apa? Nah, ternyata beliau ini, Ustadz, pekerjaannya itu ini apa? Beliau ini salah satu pekerjaannya, beliau punya banyak pekerjaan. Salah satu pekerjaannya beliau itu menerima orderan pijit. Nah, menerima orderan pijit anak laki-laki. Ya, jadi beliau ini di Terapis gitu. Terapis. Jadi kayak ahli lah mungkin ya. Secara tradisional mijit anak-anak laki-laki. Oh, gitu ya, Pak. Pasiennya rame, Pak. Rame, Dok, katanya. Saya ini cukup terkenal, katanya. Cukup terkenal dari mana-mana datang, Dok, katanya. Oh, gitu. Ini, Dok, saya tuh gara-gara ini ya, Dok, mungkin ya, katanya. Jadi dia cerita kalau mijit anak laki-laki itu memang kadang ya itu tadi saat melihat aurat, menyentuh aurat, padahal laki-laki, Ustaz. Dan beliau semoga Allah memberinya hidayah dan kita semuanya hidayah juga, amin. Dan beliau cerita kecanduan pornografinya gay, Ustaz. Gay anak laki-laki, gay. Jadi kalau nyari konten-konten pornografi itu gay anak laki-laki. Nah, wah ini sudah ketemu, Pak, jawabannya, saya katakan. Nah, sebaiknya seperti ini. Akhirnya saya berikan beberapa arahan, beberapa bimbingan, beberapa motivasi, dan alhamdulillah saya bahagia sekali. Bahagia sekali. Akhirnya beliau beberapa hari kemudian beliau japri saya. Dok, alhamdulillah, katanya, dengan semangat, bahasa WA itu semangat, Ustaz, penuh dengan optimisme. Waktu awal-awal japri saya tuh, aduh, kok kayaknya pesimis banget gitu. Masalahnya berat banget. Alhamdulillah, Dok, katanya, saya sudah merumuskan, katanya. Ini saya harus lakukan, ini tidak harus saya lakukan, ini harus saya jauhi. Termasuk saya juga ini tidak lagi, katanya, sementara ini tidak lagi menerima orderan pijit anak laki-laki. Nah, mungkin apakah ini stop sampai selamanya atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi beliau sudah bisa merumuskan faktor apa yang menyebabkan dia bermasalah secara mental, dalam hal ini kecanduan pornografi, gay, dan faktor apa yang bisa menyembuhkan dia. Alhamdulillah. Nah, jadi kita cukup ngajarin dan dia akhirnya, alhamdulillah, saya senang gitu. Bisa
bisa kembali kepada situasi yang membuat dia tuh semangat lagi, terhindar lagi dengan kebiasaan buruk seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Tapi tetap kembalinya ke komitmen diri ya. Komitmen untuk orang dewasa nih iya, maksudnya. Komitmen diri dan masya Allah di situ peran sholat, Ustaz. Peran sholat. Karena beliau masih sholat 5 waktu. Nah, jadi basicnya sudah ada gitu loh. Jadi mudah sekali untuk insya Allah meninggalkan perbuatan yang nista gitu ya. Iya, iya. Nah, alhamdulillah. Berarti memang ada dampak negatif yang cukup serius juga untuk orang dewasa. Iya. Ya. Oh, baik. Baiklah, semoga Allah jaga kita semua, Dok. Amin ya Allah. Amin. Bahaya juga ini barang ini. Mungkin terakhir, Dok, pesan untuk sahabat pemirsa semuanya di rumah FKM Podcast. Ya. Masya Allah, alhamdulillah, Bismillah. Jadi saudara-saudaraku, ayah bunda, adik-adik ya, dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, yang pertama, teknologi itu diciptakan untuk membuat manusia menjadi nyaman, menjadi mudah, ya, bahagia insya Allah ya. Tapi pada kenyataannya pada hari ini kita harus menyadari masalah teknologi dalam hal ini adalah gadget juga berdampak negatif bagi kesehatan jiwa kita, bagi kesehatan fisik kita juga. Nah, jadi sebaiknya saya ulangi lagi, jika seorang ayah atau bunda terapkanlah rumus ABC 18 berkaitan dengan rumus anak aman dan nyaman main gadget. Ajari apa yang baik, apa yang harus dilihat, apa yang tidak boleh dilihat kepada anak, bagaimana penggunaan gadget ini kepada anak. Ajari. B, batasi untuk mencegah kecanduan, untuk mencegah dampak-dampak negatif yang lainnya. Misalnya 1 minggu boleh main gadget 2 hari saja, Sabtu dan Minggu, atau ya fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang C adalah yang paling utama menurut saya, cukup pinjamkan. Dan 18 adalah batas di mana nanti kita jelaskan ke anak, kamu boleh nanti punya HP sendiri, bebas-bebasnya nanti kalau kamu sudah dewasa ya, sudah balik, akhir balik ya, juga berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan amal-amal kegiatan sosial. Nah, jadi boleh. Jadi rumusnya ABC 18. Kemudian jika hari ini adalah orang dewasa yang perlu kita ajarin ya. Saya adalah orang dewasa, Ustadz adalah orang dewasa. Yakinlah teknologi itu baik, tapi pada kenyataannya lagi banyak orang yang curhat kepada saya, bertanya kepada saya, dan saya temui gitu. Banyak sekali orang-orang dewasa hari ini juga memiliki permasalahan karena gadget. Permasalahan apa? Itu tadi, baik itu permasalahan yang berkaitan dengan kecanduan, asusila, kemudian mental seperti cemas kalau tidak mendapatkan update informasi, kemudian masalah fisik juga, misalnya mengganggu kesehatan mata, dan problem-problem lain yang mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu semua kalau kita memahami etika ya, memahami adab, kaidah dalam bermain gadget. Jadi untuk aman, nyaman, tentulah kita perlu terapkan kaidah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Dhani atas ilmu dan wawasannya untuk kita semua dan pemirsa yang di rumah. Ya, semoga pembahasan kita ini jadi satu acuan buat para ayah dan bunda di rumah dalam mendidik anaknya dengan interaksi gadgetnya, dan juga untuk kita sendiri, orang dewasa, untuk lebih bisa aware terhadap bahaya gadget dengan beberapa tips yang kita bahas tadi ya, Dok ya. Jazakumullah khairan Dr. Dhani. Semoga nggak kapok datang ke mari. Nanti kita coba bahas dengan pembahasan-pembahasan lain. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Demikian pemirsa FKM Podcast, obrolan singkat kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen untuk mungkin ada sebagian yang ingin bertanya atau ada ilmu yang perlu dibagikan. Silahkan komen di kolom komentar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.